Pemirsa LDS TV kembali berjumpa bersama saya Verawang. Dalam dialog bersama tokoh kali ini sudah hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Selamat Anwar SPDI, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Komisi 3 dari fraksi PKB. Baik pemirsa, kita akan menyapa narasumber kita pada hari ini. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Boleh disapa dulu Pak pemirsa kita di rumah? Bismillah, pemirsa di mana Anda berada, saya Kiai Haji Selamat Anwar, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi PKB, mengucapkan selamat tahun baru, kemudian diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rukun-rukun selalu dengan tetangga dan keluarga. Amin. Nah, ini kita mau membahas masalah yang lumayan menarik nih Pak, tentang pemilu. Ya, pemilu demokratis yang merupakan fondasi pemerintahan. Nah, Pak Selamat, kita tahu sebentar lagi kita akan ikut dalam pesta demokrasi pemilu 2024 di 14 Februari nanti. Sejauh mana sistem pemilu berperan sebagai cermin yang tepat bagi kehendak rakyat menurut Bapak? Kalau edukasinya kan udah dari tahun ke tahun ya. Semenjak Indonesia merdeka ini sudah dirancang di undang-undang bahwa sistemnya sudah diatur. Nah, hanya orangnya yang kadang-kadang ngerubah-ngerubah sistem yang ada di lapangan, itu aja. Tapi oknum ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau secara sistematis yang sudah ada undang-undang ini sebenarnya sudah ada sejak dulu ya Pak ya? Sudah, namanya undang-undang negara ini kan sudah direncanakan oleh orang-orang yang keilmuannya pinter di bidangnya, ya kan? Mulai sistem pemilu, ada Panwas, ada Bawaslu dan lain sebagainya. Sudah. Jadi sebenarnya sudah dirancang, sudah sedemikian rupa ya. Tinggal bagaimana penyelenggaranya mengedukasi masyarakatnya mungkin ya Pak ya. Nah, tinggal penyelenggaranya ini bagaimana cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat netral ya? Apa enggak? Ini yang kadang-kadang bikin hangat itu kan. Ada yang nggak netral Pak ya? Ada yang berat sebelah atau bagaimana? Kan jelas di undang-undang pemilu ini penyelenggara negara mulai presiden, gubernur, kemudian bupati, kepala kampung wajib netral. Wajib netral gitu loh. Tapi ada nggak Pak di lapangan yang nggak netral menurut Bapak? Ya banyak. Banyak ya Pak ya? Iya, yang lagi kuasa itu rata-rata nggak netral karena takut kadernya kalah ya. Ini kenyataan ya Pak ya? Kenyataan ini yang susah. Yang sering terjadi di lapangan seperti itu ya Pak ya? Bukan sering terjadi, kebiasaan. Kebiasaannya yang terjadi. Iya. Wah, ini berarti perlu apa nih Pak yang bisa dilakukan supaya netral ini Pak orang-orang penyelenggara negara? Ya karena ada Panwas ya, ada Panwas, ya harus kerja maksimal dong Panwasnya. Panwasnya harus kerja maksimal. Yang bikin kita ini sering gaduh ini kan karena tidak punya komitmen bersama, yang sudah ditandatangani di perjanjian pemilu bahwa gitu. Faktanya dilanggar semua. Ini yang bikin gaduh di bawah. Waduh, ini agak gawat ini Pak ya kalau di bawah gaduh Pak. Ya sekarang ini semuanya memelintir kan, dengan anaknya presiden nyalon. Kemudian ada keluarganya yang nyalon di semua tingkatan. Ya karena ya maklum lah. Kalau saya sih manusiawi aja karena yang namanya keluarga nggak dibela ya gimana itu. Takut kalah itu wajar. Cuman yang jadi masalah ini kan kita ini sudah diatur di undang-undang pemilu bahwa selaku penyelenggara negara ini tidak boleh terlibat langsung praktis atau ASN. Tapi kalau sampai ada yang mengkondisikan, gubernur mengkondisikan, kalau ada bupati yang mengkondisikan karena dia mungkin dari kader partai, nah inilah makanya ini yang sangat menyayangkan. Sangat menyayangkan. Sebenarnya Panwas harus kerja ekstra nih Pak ya? Iya, karena lebih jeli lagi harusnya. Lebih jeli lagi kan Panwas kan kerjanya juga yang agak emergensi kan di waktu-waktu yang seperti ini ya. Justru iya. Kalau sebelumnya kan dia gajian
kerjaan ya hanya sekedar Kerja MOU tanda tangan dan kontrak berkas kerja, ya, berkas. Tapi kan sekarang ini Actionnya sekarang ini ya. nggak usah takut gitu loh. Apa mungkin Panwas ya agak takut ya Kak dengan beberapa yang sedang memimpin mungkin Pak? Gimana nih Pak? Ya memang saya nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Ini tergantung kepribadian seseorang juga. Kan dia udah disumpah juga. Ya, tapi kalau memang mau bikin pertanggungjawaban kerja, nanti ditanya sebagai pertanggungjawaban yang maksimal, yang positif, ya memang harus konsekuen kerjanya sekarang. Itu tadi karena kita pada saat awal dilantik mungkin Panwas ini sudah memang berjanji, begitu juga dengan penyelenggara pemerintah memang pas dilantik juga sudah berjanji harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat ya Pak ya. Nah kemudian menurut Pak Slamet sendiri, dampak pemilu terhadap kualitas pemerintah nantinya seperti apa Pak? Dampak kualitas pemilu ini nggak bisa disalahkan dari para caleg-caleg yang terpilih loh ya. Seperti itu? Karena nih kalau saya baca sekarang ini, yang namanya caleg itu kan dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang ekonominya memang di atas mapan, ada yang ekonominya pas-pasan, nyalon tapi pas-pasan, ada yang ekonominya memang berantakan, nekat nyalon. Nah, ada juga Pak ya? Ada juga. Nah, yang jadi masalah ini, peluang-peluang ini dibaca sama masyarakat. Oh, itu ekonomi mapan. Jadi datang sosialisasi NPWP nomor piro wani piro. Nah, ini sudah masuk nih, udah masuk apa yang ditanyakan Mbak Vera, masuk mempengaruhi mutu daripada hasilnya, pemilu nanti. Lah kalau yang punya duit banyak, kemudian dia bayar semua masyarakat yang menyoblos dia, berarti ini kan bukan mau pengabdian, tapi kerjaan, dia mau kerja. Dia mau kerjaan, bukan pengabdian kepada masyarakat. Yang namanya kerja ya itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk orang-orang di sekitarnya saja. Gitu. Yang lain terserah. Nah, maka kemudian ada slogan, udah lupa jadi. Bukannya lupa, memang udah dibayar 50 sampai 100. 50 sampai 100 tarifnya. Iya. Di sana juga bahas programnya nggak untuk masyarakat. Bagaimana stabilo untuk kepentingan kelompoknya. Ini yang bikin kita rusak sebenarnya. Ini agak susah ya mengurai, ini kayak benang kusut ya Pak ya. Dari masyarakatnya juga kadang menawarkan berani berapa? Ya hampir 99%, hanya 1% yang enggak, yang benar-benar lahir batin. Iya, makanya kiai yang nyalon kayak saya ini tugasnya dua. Satu, memberikan amar ma'ruf nahi munkar, bahwa pemilihan saudara ini dipertanggungjawabkan selama 5 tahun, dampak efeknya. Ya kalau orang-orang yang mau peduli, mau memikirkan rakyat, sudah ditransaksi di awal, ya nggak mungkin toh kita mau kerja fokus, kita udah habis-habisan. Pasti nyari. Ya rata-rata ya cari ini pengembalian. Gitu loh. Udah hukum ekonomi ya Pak ya? Udah hukum ekonomi. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya yang perlu sekali diedukasi masyarakatnya atau calegnya sih Pak? Gimana nih Pak? Apa dua-duanya? Dua-duanya ya Pak ya. Jadi masyarakat nggak serta-merta hanya karena uang ini. Iya, malah ya makanya masyarakat ini harus betul-betul teliti dan jeli. Kalau ada yang membayar umpamanya, lihat aja dia punya skill. Di birokrasi enggak, punya skill untuk membawa aspirasi enggak, ditemuin susah enggak, linear dengan masyarakat enggak, itu loh. Tapi kalau hanya sekedar 50 kemudian 100 enggak ada di situ, ya sudah, jangan salahkan. Akhirnya ya begini kondisinya semuanya sudah semrawut.
Semrawut Gitu. ya Pak ya? Iya, semrawut semuanya ini. Pak Slamet kan sudah menjadi anggota DPRD Lampung Tengah ya Pak ya? Susah nggak ditemuin Bapak? Wah. Apa di telepon bisa ditemuin nih kalau masyarakat ada Saya yang ini HP 24 jam. Paling kalau tidur aja tak hidupin walaupun di silent aja. Ya kalau udah terlalu capek ini jujur aja. udah habis kunjungan-kunjungan mungkin ketiduran ya. Ya, Tapi ya kalau tetap. selama masih terjaga nih, ada masyarakat nelpon urgent malam misalnya, Pak Bisa Yai minta tanya di tolong. pemirsa ini yang merasa pernah komplain dengan saya. Saya berani tantang, bener. Benar, berani nih Pak. Iya, kalau memang di telepon susah. Kalau biasanya ada telepon, kok belum terangkat, pasti saya telepon orang itu. Telepon Walaupun balik. siapa orangnya. Ini yang kedua, rumah saya ini 24 jam. Boleh ke sini masyarakat ya Pak ya? Iya, 24 jam mau ketemu, mau apa, yang bisa saya bantu. Jadi kepentingan masyarakat ini hanya bukannya sekedar saya nanti dibantu apa, tapi saya ini merupakan apa ya, akses untuk kepentingan masyarakat, aspirasinya mau dibawa ke pemerintah, gitu loh. Jangan hanya sekedar apa ini mengharap bantuan dari kita, ya kita ini nggak ada bantuan apa-apa, bantuannya ya aspirasi kan, gitu loh. Ya kalau wajar ketemu, namanya ketemu ini apa minta bantuan kata sekedar rokok, ya nggak apa-apa ngerokok bareng. Tapi kan kita nggak janji. Hal-hal yang seperti itu kan tidak tertulis ya sifatnya. Tapi orang-orang itu hanya mindsetnya tertulis yang seperti itu, tidak salah. Jadi kita ini membawa caleg itu adalah bagaimana caleg itu nanti bisa membawa aspirasi ke pemerintah gitu. Karena memang wakil rakyat memang bertugas untuk Iya, membawa mengantar aspirasi ya, perantara aspirasi ya. dari masyarakat nanti diteruskan ke pemerintah. Oke, jadi memang Pak Slamet ini memang juga sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan bisa dibuktikan tadi beliau tantang ya bahwa beliau ini memang selalu menerima 24 jam kalau ada masyarakat yang punya keluhan ya Pak di rumah ya. Iya. Oke, jadi ini menarik lagi, Vero mau bertanya nih, Bapak ikut kontestasi politik tahun ini? Ikut ya? Saya sebenarnya apa ya, hanya melanjutkan SK saya mau saya sih. Saya ikut. Melanjutkan 5 tahun lagi. Ikut kontestasi ya Pak ya? Lagi. Selagi masyarakat mau percaya, alhamdulillah. Tapi ya begitu saya katakan, saya turun di bawah. Gini loh, edukasinya seperti ini. Kalau sampean percaya dengan saya, ya kepercayaan itu saya akan terima. Tapi kalau sudah transaksi, ya silakan. Berarti kemakrufan Anda, kebaikan Anda ini dijual. Gitu loh. Tentu saja ini dampaknya ke depannya. Ya sekarang kalau ada orang kenal enggak, latar belakangnya enggak jelas, kemudian skillnya juga enggak meyakinkan, tapi karena punya duit dia jadi, ya enggak pernah Kebijakannya ngantor. bagaimana? Enggak pernah ngantor ya Pak ya? Iya, cuman Pernah lihat ada yang seperti itu nggak Pak? Pernah apa enggak? Kita nggak usah sebut pernah apa enggak. Pernah lihat ada nggak Pak? ya ada. Ada Pak ya? Ada yang kayak gitu itu karena menang dia duitnya banyak. Duitnya banyak. Wah. Jadi akhirnya Jadi akhirnya kayak kita ini kan yang sekelompok Benar-benar. yang tidak membayar juga susah untuk mendobrak apa itu program, susah. Karena rata-rata pada katanya karena banyak ngeluarin duit. Nah, kalau penawaran banyak ke masyarakat. Iya. Ini. Itu tadi ya, semakin semrawut ya. Berarti menurut Pak Slamet nih, implikasi mendalam atau pengaruh keuangan dalam pemilu, misalnya nih peran pengeluaran kampanye, ini ternyata memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap hasil pemilu itu sendiri ya Pak ya? Oh iya, iya. Ini kita ngomong nggak usah nasional lah ya. Kalau nasional kan kita edukasinya mungkin lewat apa media, televisi. Kalau saya sih tetap positive thinking kalau presiden ya kan, karena mulai tahapan-tahapan pemberkasan, uji kelayakan, sudah nasional. Akhirnya dari 01, 02, 03 ya, beliau-beliau ini adalah ini putra-putra terbaik bangsa. Jadi di bawah ini kalau presiden ini aku berharap masyarakat jangan NPWP lah. Ya kan? Nomor piro wani piro? Jangan ya Pak ya kalau jangan. Beliau-beliau ini nanti akan memberikan
250 rakyat Indonesia. Tapi menggiurkan loh Pak penawaran kadang dari caleg ini. Gimana? Itu tadi karena kebutuhan masyarakat yang meningkat, akhirnya mereka mengajukan hal tersebut. Bagaimana mengedukasi masyarakat supaya jangan terpengaruh uang yang sesaat atau uang yang sekali, Pak? Ya itu lagi yang jadi-jadi ya, terutama yang jadi-jadi ini. Yang jadi-jadi ya memang harus berani membuktikan, memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Sehingga ini rakyat ini akan terbiasa dengan pesta demokrasi, bahwa pergantian pemimpin ini adalah merupakan perubahan untuk membawa kesejahteraan rakyat aman dan nyaman. Nah, yang jadi masalah kan mungkin masyarakatnya juga berpikir, lah ini jadi presiden ganti presiden juga sama aja, kebutuhan ekonomi nggak ada, secara ketahanan ekonomi juga nggak ngaruh. Sehingga begitu dia datang, tim suksesnya ini yang kadang-kadang karena udah dipercaya memberikan satu provokasi negatif. Ini kalau kamu milih ini dapat ini begini, begini. Ini akhirnya berakibat yang seperti ini gitu. Oke, jadi kalau bisa kita sebagai masyarakat juga harusnya sudah mulai paham kalau hal seperti itu, atau NPWP nomor piro wani piro itu dampaknya nggak sekarang, tapi nanti 5 tahun nanti kita tapi ya alhamdulillah ya nggak semua juga tidak seperti itu juga masih ada. Tapi yang kalau yang ada yang kayak gitu ini tolong dikawal, tolong diantisipasi dan tolong rakyat ini melek gitu loh 5 tahun ke depan ini gitu. Jangan sampai justru akan membuat musibah bersama ya kan, karena terbawa musibah massal. Kalau saya terus terang 2 periode ini ya wajar lah kalau untuk ongkos jalan wajar. Tapi yang sifatnya sampai apa itu ratusan juta ini jangan lah itu. Ya lebih baik usaha aja. Kalau habis 1 M umpamanya nanam singkong itu berapa hektar? Iya kan? Iya betul. Itu aja. Hidup nyaman, tenang, nggak dikejar-kejar pertanggungjawaban. Tiap tahun nggak setoran LHKPN, ya kan? Kita belum tahu aja orang-orang yang mau. Tapi kalau yang nggak pakai duit, memang dari hati nurani, ya nyaman-nyaman aja. Santai, jadi nggak ada beban ya Pak ya? Nggak ada beban. Nah, saya ini alhamdulillah ya wajar kalau yang nama sosialisasi bawa aqua itu ya namanya modal ya. Oke, nah Bapak kalau sosialisasi turun-turunnya milih waktu tertentu atau bagaimana nih Pak? Ya kalau saya ini diminta sama beliau-beliau sama masyarakat. Sama masyarakat. Kangen kan ketemu saya kan. Pak, hari ini ketemu ya Pak, udah saya kumpulin 100 orang. Oke, siap. Itu justru masyarakat sendiri yang minta? Masyarakat yang minta, saya nggak pernah ngumpulin orang malah. Jadi dari jadwal waktu itu udah pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Itu jadi masyarakat sendiri yang sudah mengkoordinir ya Pak ya? Tanpa Bapak yang minta mereka? Karena dia udah tahu. Udah tahu. Oh Pak Slamet ini orangnya hanya ya low profile gitu loh. Mau jadi kiai, mau jadi pejabat, ketemu rakyat ya biasa-biasa aja. Hanya mungkin orang satu dua orang yang ngomong saya sombong karena belum deket aja. Mungkin Mbak Vera mungkin aja. Mudah-mudahan kalau kita sering ketemu bisa Allah, ya. banyak ilmu nanti ya Vero dapat ya. Nah Pak, ini kalau Bapak turun nih ke masyarakat, mereka tuh sebenarnya memandang Bapak sebagai seorang ulama atau sebagai anggota DPRD kebanyakan Pak? Ya jabatan itu kan melekat ya. Jadi orang juga ini nggak usah diomong juga namanya saya tadi melekat secara otomatis ya Pak ya? Secara otomatis. Ya ada yang pembawa acaranya udah ngomong. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Slamet Anwar selaku anggota DPRD. Ya udah sih mengalir. Tapi Bapak secara pribadi lebih suka dipanggil sebagai ulama atau sebagai anggota DPRD Pak? Yang Bapak seneng banget? Semua suka. Semua suka ya. Semua suka karena yang satu melayani masyarakat, yang satu melayani masyarakat juga secara rohani. Secara rohani ya. Oke. Iya. Balance Pak, jadi jasmani dan rohani. Sebagai anggota DPRD untuk masyarakat supaya sejahtera, begitu ya Pak ya? Iya. Ya keilmuan keagamaannya kita sampaikan. Apa yang saya tahu di birokrasi
saya sampaikan. Gitu. Aspirasi saya sampean apa ya monggo. Dikritik ya diterima. Namanya manusia kan tempat salah ya kan. Tempat itu udah nggak nyaman-nyaman aja. Mau dipanggil kiai monggo, mau dipanggil anggota DPRD monggo. Ya nggak terlalu ini juga nggak. Sebenarnya kalau masyarakat memilih Pak Slamet ini untung Pak, dapat dua. Dapat ulama, dapat anggota DPRD gitu ya Pak ya. Iya, makanya dua paket sebenarnya, satu paket ekonomis ya Pak. Makanya saya sering ngomong, kalau nggak ngikut saya berarti nggak selamat gitu. Karena Bapak namanya Bapak Slamet. Iya, buka cari selamat kalau pengen selamat. Di PKB itu kan nomor 2. Kalau nggak pengen selamat ya terserah. Nggak selamat bener itu. Nggak selamat bener ya. Iya, nyari Iya. jalan yang lain. Ya kan? Jadi itu tadi bahwa seorang anggota DPRD memang wajibnya sih turun ke masyarakat ya Pak untuk mendengarkan langsung apa aspirasi dari mereka. Itu yang kita harapkan setelah nanti caleg-caleg ini jadi Pak setelah pemilu 2024 ini. Tapi bagaimana Pak? Mungkin jadi anggota DPRD keenakan, jadi nggak mau turun-turun ke bawah. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Ini pertanyaannya bilang keenakan ini memang jadi jangan Kan di ruangan ber-AC gitu Pak, di gitu. kantor gitu Pak ya, jadi nggak males gitu. Menurut Karena Bapak gimana nih Pak? pertanyaan keenakan, jadi kan enak juga nanti kalau saya ceritakan apa adanya. Sebenarnya menjadi anggota DPRD ini sulit atau enak Pak? Kok banyak yang mau nyalon gitu Pak? Oh, kalau mau jadinya sulit. Kalau mau jadinya sulit, kalau Iya, sudah jadi? enak. Oke, itu dia yang saya. Kalau saya ngomong apa adanya justru. Iya, jujur ya Pak. Iya, enak. Enak karena apa? Ya sesuai dengan kerjaannya. Diatur di undang-undang fasilitas DPR itu setara dengan bupati fasilitasnya ya kan. Fasilitasnya. Tapi juga pelayanannya harus setara pelayanan bupati terhadap sejumlah rakyat di kabupatennya. Di dapil-dapilnya Tidak. ya maksudnya Ya, ya. kalau sudah di sana nggak bilang dapil. Bilang apa nih Pak? Semuanya, punya masyarakat semua nah, ya. ini loh yang kadang-kadang Kadang-kadang ini keliru nih Pak. Ini bukan dapil saya nih, berarti ini bukan wakil dapil saya. Gimana Itu Pak? Ada yang kayak gitu. Tapi kalau selamat kayaknya enggak. Bahkan Oke. karena saya ini dilihat dari jauh ini tokoh masyarakatnya. Jadi di luar Lampung juga kalau ada kepentingan yang sifatnya emergensi sosial, ini masih nelpon saya, Pak Yai bisa bantu ini untuk apa ini? Ya udah insya Allah. Tapi bukan wilayahnya Bapak masih mau Bukan bantu. wilayahnya. Bapak dapat apa? Nggak dapat apa-apa Ya Bapak kan ada? dilihat dari ketokohannya. Oh, dilihat dari ketokohannya. Ini yang senangnya saya itu dipanggil ulama, kiai, dipanggil Pak Dewan. Dewan itu aja sih. Saya puas, senang melayani masyarakat. Kalau saya bisa berbuat orang senang, saya ini puas gitu loh. Kebahagiaan tersendiri. Iya, kebahagiaan Itu tersendiri jauh dibanding dengan gaji ya Pak? Ya? dengan gaji. Bahkan ada yang kemarin tuh gini, hanya sekedar sederhana ya kan, kita mitra kerja kita kan banyak kan. Kalau di Komisi 4 itu kan kita punya apa itu dengan kesehatan, atau mungkin kalau pas paripurna kita kan kenal dengan jajaran kepolisian dan lain sebagainya. Kita hanya mengantar aja sebenarnya, Pak mau bikin SIM ya tak antar. Pak saya ini motornya ditangkap ya nanti kita urusin. Itu aja yang sederhana. Simpel-simpel seperti Yang itu ya Pak ya? simpel-simpel aja. Mereka udah puas, dia merasa dilayani sebenarnya. Memang merasa wakil rakyat ini memang ada untuk mereka gitu ya Pak ya? Jadi masyarakat ini sebenarnya hanya butuh sentuhan perhatian sedikit aja lah. Oke, jadi Dia punya semangat hidup di negeri Indonesia. butuh perhatian dan kasih sayang dari Kasih wakil sayang rakyatnya dari ya wakil Pak ya? rakyat. Bukannya wakil rakyat, penyelenggara negaranya. Pemerintah ya dan penyelenggara negara. Oke. Karena penyelenggaraan itu negara itu mulai dari presiden, staf dan jajarannya, gubernur staf dan jajarannya, bupati staf dan jajarannya, sampai tingkat kampung staf dan jajarannya, ini pelayanan terhadap masyarakat. Semua ya sampai tingkat Iya, bawah ya Pak ya? tingkat bawah. Mereka disapa nih aja sama Udah Pak seneng. Bayan, senengnya nggak karu-karuan. Duh kemarin aku disapa Pak Lurah. Iya, sama. Apalagi Seneng disapa ya? Pak DPR ya kan. Waduh. Kadang-kadang mentang-mentang jadi anggota dewan, wah laju. Nggak mau nyapa lagi ya Pak, ketemu. Bukan nggak nyapa, ini kacanya ditutup. Ya kan? Besok berarti Bapak kalau ketemu Vero jangan lupa disapa ya. Ya, Di insya jalan. Allah. Oke, kita break dulu Pak sebentar, kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Pemirsa, proses demokrasi adalah pemilu yang menjadi nantinya pondasi pemerintahan. Tentu ini harus berjalan dengan baik dan juga secara bersih. Dan sebentar lagi kita tentunya akan bersama-sama menghadapi pemilu 2024 di 14 Februari 2024. Diharapkan semua masyarakat memilih sesuai hati nuraninya, memilih penyelenggara pemerintahan mulai dari anggota DPRD sampai dengan presiden sesuai dengan visi misi yang terbaik. Pak Haji Slamet, kita mau mendengarkan nih closing statement atau mungkin pernyataan dari Bapak terkait dengan pemilu dan juga mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV di mana Anda berada. Pertama, mari kita sikapi pesta demokrasi ini dengan riang gembira, bahwa demokrasi ini untuk Indonesia sudah puluhan tahun kita laksanakan. Makanya jangan sampai terpancing provokasi dunia maya yang sehingga dengan saudara, mungkin dengan tetangga beda pilihan kemudian pecah kongsi. Ini harapan saya jangan. Mari kita riang gembira bahwa beliau-beliau di tingkatan presiden, pilihan presiden, beliau-beliau adalah merupakan anak bangsa terbaik. Ya kita doakan semoga menjadi pemimpinan yang amanah, yang punya sifat tawadu, yang punya sifat ngayomi, ngelindungi dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang jadi, beliau-beliau ini adalah pimpinan kita. Tapi tentunya ini juga jangan hanya terbawa oleh arus, tidak punya prinsip sendiri, kemudian terbawa oleh transaksional itu. Kemudian di tingkat caleg juga seperti itu. Mari masyarakat ikut bertanggung jawab dengan calon-calon anggota dewan yang untuk membawa aspirasi masyarakat. Mana bisa dilihat dari bahasa tubuhnya, orang itu baik bisa dilihat dari cara bicaranya. Kalau sudah baik, nanti masyarakat juga akan ikut merasakan kebaikannya 5 tahun ke depan. Tapi kalau masyarakat ini juga sudah tidak baik terhadap pimpinannya, sudah akan merasakan ketidakbaikannya 5 tahun ke depan. Bahkan kalau sampai salah pilihan, masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini diperjualbelikan, ini bisa menanggung asar atau dosanya mulai dia milih sampai 5 tahun ini. Jadi harapan saya, mari kita riang gembira, memberikan kepercayaan yang penuh, jangan transaksional. Kita berdoa semoga demokrasi tahunan ini bisa merubah sistem ekonomi kita, membawa kesejahteraan kepada rakyat semuanya. Yang terakhir tentunya kami selama 5 tahun mungkin tidak bisa memberikan pelayanan penuh kepada konstituen saya. Tentunya ini juga masih closing. Saya sampaikan jangan lupa doa dan pilihannya terhadap saya Kiai Haji Slamet Anwar dari fraksi PKB, ada di gambar sebelah kiri. Nanti di nomor 2 ada tulisan Kiai Haji Slamet Anwar. Langsung buka bismillah, kemudian coblos ucapkan alhamdulillah. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya doakan semua masyarakat damai, rukun, keluarganya semua sehat, kemudian ekonominya diberikan barokah, manfaat, sehingga kita bisa istiqomah ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Slamet Anwar SPDI, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Komisi 3 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih Pak untuk waktunya dan semoga sukses di pemilu 2024. Ya, terima kasih juga untuk kebersamaan pemirsa TV di mana saja Anda berada. Saya Vera Wang. Sampai jumpa.